Bagaimana kalau transaksi antar perusahaannya itu untuk aset yang dapat disusutkan ya. Kalau yang sebelumnya adalah yang tidak dapat disusutkan, atau bukan tidak dapat ya, tidak disusutkan, sementara yang ini nanti kita bahas yang bisa disusutkan. Biasanya aset-aset ini kan biasanya aset tetap itu ya, kayak kendaraan dan lain-lain ya, kendaraan, pabrik, peralatan dan sebagainya. Itu termasuk yang bisa didepresiasi. Kita contohnya adalah mesin ya. P menjual mesin kepada Sun, yaitu anak perusahaan yang dimiliki 80% pada akhir tahun 2016. Dimana di sini nilai bukunya adalah 50 ya. Nilai bukunya 50, kemudian dijual dengan harga 80. Nah, jurnal apa saja yang akan dibuat? Mari kita lihat slide berikutnya. Ini adalah di bukunya P ya. Ingat sekali lagi, P adalah investor induk. Nah, ketika dia menjual, jangan lupa kalau penjual peralatan tuh harus ditulis harga perolehannya dan akumulasi penyusutannya ya. Ini harus dihapuskan supaya tidak muncul lagi dalam neraca. Kas yang diterima 80, sehingga ada gain keuntungan penjualan mesin sebesar 30. Nah, terkait dengan investasinya jurnal B ini dan jurnal C ya. Jurnal B ini terkait dengan investasinya di S yang 80%. Nah, tapi untuk offsetnya, karena ini nilainya adalah 30 ya, maka di offset untuk mengurangi bahwa gain ini tadi kan belum direalisasi. Nah, karena gain belum direalisasi, maka harus dihapuskan dengan cara income-nya berkurang. Kalau gain tadi kan untung, nah labanya berkurang, otomatis investasi berkurang karena adanya metode ekuitas ya. Ini metode ekuitas, dimana untuk investor itu konsolidasi satu baris. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk tadi dikatakan mesinnya masih punya masa manfaat 5 tahun ya. Enggak ada soalnya, mungkin ditambah soal harusnya di sini ya. Masa manfaat mesin masih 5 tahun. Nah, di sini kita lihat 5 tahun tuh disusutkannya adalah kalau dia laba ini ya, laba ini akan direalisasi dibagi dengan 5 tahun. Nah, realisasinya adalah dengan menambahkan income. Nah, income bertambah, maka investasi juga bertambah. Jadi artinya begini, gain ini pelan-pelan akan diakui ya, diakui secara bertahap sesuai dengan masa manfaat dari mesin yang bersangkutan. Jadi ini sama seperti kalau persediaan ya, persediaan ketika laba belum direalisasi itu diakui ketika persediaan tadi berkurang alias terjual keluar ya kan. Tapi kalau di mesin kan tidak terjual, tetapi dia berkurangnya karena dimanfaatkan. Aset tetap dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan dalam operasional kan, sehingga pengakuan gain ini diakui pelan-pelan secara bertahap selama 5 tahun, sehingga per tahunnya diakui ini. Jurnalnya invest pada income, sehingga setiap tahun P harus mencatat pengakuan untung mesin yang belum direalisasi secara bertahap. Nah, sementara di bukunya S, karena dia beli mesin pada kas, asumsikan saja kas ya. Nah, kalau tadi menjualnya adalah pada 31 Desember ya. Ini tahun berikutnya mestinya ini. Selama 5 tahun akan dicatat jurnal yang sama. Nah, kalau sekarang menjualnya adalah pada awal tahun, bagaimanakah kertas kerjanya? Nah, kertas kerjanya itu kalau di sini ada P, aduh sempit tempatnya ya. Kalau di sini ada P, di
Sini ada S, berarti kan di P ada gain, betul ya? Awal tahun dia punya gain sebesar 30, sementara di S akan punya mesin sebesar 80 ya, 80. Padahal secara konsolidasi seharusnya mesin tadi senilai nilai buku akhir, yaitu sebesar 50. Sementara gainnya tadi, karena ini terjadi karena transaksi antar perusahaan, harus dihapus. Makanya jurnalnya adalah untuk penyesuaian eliminasi kertas kerja konsolidasi, itu mesinnya berkurang nilainya 30 dan gainnya dihapus sebesar 30. Seperti ini, maka jurnalnya adalah ini ya. Nah, kemudian karena efek ini, gain tadi, ini kan gain dihapus karena dia belum direalisasi ya. Tapi kemudian karena ada penyusutan mesin, jadi pelan-pelan gain mesin tadi disusutkan dengan cara ini. Artinya apa? Artinya gain ini pelan-pelan diakui juga dalam kertas kerja konsolidasi. Coba kita lihat depresiasinya, bebannya adalah di kredit. Kan beban biasanya di debit. Kredit itu artinya pelan-pelan gain yang belum direalisasi ini diakui juga secara konsolidasian dengan jurnal akumulasi pada beban depresiasi. Jadi kalau kita biasanya menyusutkan mesin adalah beban pada beban pada akumulasi penyusutan, maka dengan pengakuan gain ini beban penyusutannya di kredit, akumulasinya malah di debit. Nanti sehingga pada akhir periode gain dari mesin ini yang dimasukkan dalam nilai mesin, ya kan? Ini kan 30 itu termasuk dalam nilai mesin di S. Itu lama-lama 5 tahun kemudian akan menjadi 0. Ya. Semacam itu. Nah, ini adalah adjustment-nya ya. Yang pertama adalah mengadjust tadi jurnal A untuk tadi mengembalikan nilai mesin ke nilai cost-nya serta menghapus gain yang belum direalisasi atau gain antar perusahaan ya, ini karena transaksi antar perusahaan itu kan harus dihapus. Kemudian ini pelan-pelan untuk mengakui mesin ini pelan-pelan selama 5 tahun. Jadi jurnalnya adalah debit akumulasi, kreditnya adalah ini mesin. Oke. Atau kalau mau kita ini kan ini di P ada gain, sementara di S kita lihat di sini ada beban penyusutan. S memiliki beban penyusutan 16 karena tadi kan S membeli 80 ya, membeli mesin dengan harga 80 kalau dibagi 5 tahun itu sama dengan penyusutannya adalah 16 per tahun. Nah, padahal 80 ini kan seharusnya nilainya adalah 50 ya toh. 50 ini kalau dibagi 5 tahun berarti penyusutannya harusnya adalah, ini kalau seolah-olah transaksi antar perusahaan tidak terjadi, sehingga penyusutannya adalah 10. Makanya di sini penyusutannya jadinya 10 gitu. 10 ini berasal dari ini tadi, yaitu nilai awal sebelum ada transaksi antar perusahaan dibagi dengan masa manfaat 5 tahun. Bisa ya? Kenapa ini jurnalnya B, depresiasinya di kredit dan akumulasinya di debit. Akumulasi juga itu 16 harusnya 10. Jadi itu pengakuan bagian per bagian dari gain yang semula belum direalisasi, kemudian direalisasi dalam bentuk penyusutan karena sudah digunakan pada tahun pertama. Ingat, ini membelinya adalah awal periode, awal tahun 2016. Tapi kalau belinya akhir tahun 2016, maka jurnal B ini tidak ada karena kan belum disusutkan ya. Si S juga belum membuat penyusutan, sehingga
yang digunakan hanya jurnal A saja untuk mengeliminasi membuat laporan konsolidasi. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi, secara setiap tahun ya, P akan mencatat ini untuk mengakui mengakui gain secara bagian per bagian. Piece mental itu secara bagiannya ya, piecemeal itu bagian pitch ya, melalui depresiasi. Jadi selama setiap tahun, akhir tahun P akan mencatat ini investasi pada income-nya bertambah karena ada pengakuan laba yang belum untung yang belum direalisasi dari mesin. Nah, bagaimana dengan penjualan awal tahun ya? Ini adalah perhitungan efek untuk penyusutan atas transaksi antara perusahaan yang bisa didepresiasi asetnya ya. Awalnya adalah 30 adalah laba yang belum direalisasi. Kemudian ini akan disusun selama 5 tahun. Ya kan? Secara konsolidasian ya. Nah, pada tahun 2016, tahun pertama sudah disusunkan setahun kan? Maka konsolidasinya itu ini jurnalnya. Ya. Jadi, jurnal mesin ini ya kan, secara tadi kan ini gini ya, P sama S masih punya mesinnya nilainya adalah 80, padahal secara konsolidasi mesinnya kan harusnya konsolidasi ya ini ya, mesinnya harusnya kan 50, sehingga nilai mesin harus dikurangi sebesar 30. Nah, 30 ini karena pada tahun sudah didepresiasi, sudah ada akumulasi, maka selisihnya itu adalah menambah investasi. Kenapa menambah investasi? Karena seharusnya kan selisih ini adalah gain ya. Tapi karena gainnya itu dialami tahun 2016 dan gain itu sudah tidak ditutup, rekening laba rugi sudah ditutup, maka pengaruhnya adalah ke investasi sebesar 24. Jadi ini adalah pengakuan, ini setelah untuk pengakuan akumulasinya kan tadi pada awal ini sudah diakui ya. Sebentar, kita balik dulu, ini dia untuk ini ya, ini kan tadi sudah diakui kalau awal tahun, atau jurnalnya saja ya. Bentar. Ini dia kan sudah ada akumulasi 6 ya, ada tahun 2016, sehingga di tahun 2017 ini dia sudah ada akumulasi 6 ya. Nah, akumulasi 6 ini kan harus diakui, kalau enggak kan nanti enggak sesuai ya, karena sudah disusutkan mesin selama 1 tahun. Nah, sehingga pengaruhnya ke investasi hanya sebesar 24. Tahun berikutnya akan sama, ini 30 tahun 2018 ya, tapi akumulasinya sekarang 12, sehingga di sini investasinya tinggal 18. Semacam itu seterusnya, tampak di sini ya. Tahun 2018 mesinnya berkurang 30, akumulasinya sudah 12 dan investasinya tinggal 18. Tahun berikutnya lagi 2019 sama ada mesinnya berkurang 30, akumulasinya jadinya sudah 3 tahun ya, 3 kali 6 18, ini 3 kali 6.000, ini tinggal sisanya, selisihnya sisa 12. Begitu seterusnya, dan setiap tahun akumulasi ini didebet dengan cara mendebet akumulasi mengkredit depresiasi. Jadi ini untuk mengakui gain selama 5 tahun dan mengembalikan nilai akumulasi dan depresiasinya ke nilai sebelum, atau seolah-olah transaksi antar perusahaan itu tidak terjadi. Ya, ini asal dijual pada awal tahun ya. Hati-hati di sini.
sekali lagi advance tuh saudara harus hati-hati dengan tanggal-tanggal dan tahun-tahun ya, bulan-bulan dan tahun-tahun. Tanggal, bulan, tahun itu penting. Nah, kalau dijualnya akhir tahun, jurnalnya nggak gini. Karena kan akhir tahun berarti tahun 2016 belum ada akumulasi toh. Berarti 2017 baru diakumulasi, baru disusutkan dan ada akumulasi. Dan begitu. Oke ya, dalam materi ini juga ada tugas individu, tapi sekali lagi tidak bisa diakses di YouTube. Kerjakan melalui video tutorial yang ada di e-learning ilmu. Selamat mengerjakan, ini adalah tugas terakhir untuk part 1. Terima kasih.